Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita mereview materi kesiapsiagaan bela negara. Kenapa negara harus dibela? Karena tidak dipungkiri negara ini memang mengalami beberapa ancaman nasional, baik itu militer maupun non-militer. Mulai dari non-militer misalkan ancaman ideologi, kemudian politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ancaman-ancaman yang lain. Kemudian dari sisi militer itu ada ancaman tradisional dan non-tradisional, di mana non-tradisional itu biasanya ada yang bersenjata maupun tidak bersenjata. Kemudian pada materi ini urgensi atau apa yang akan kita capai, yang pertama adalah menjelaskan tentang kerangka bela negara dalam Lacar CPNS ini, kemudian menjelaskan kemampuan awal kesiapsiagaan bela negara, dan selanjutnya kita menyusun rencana aksi bela negara. Oke, yang pertama, apa yang dimaksud dengan siap siaga? Mari kita pelajari. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Itu adalah penyebaran dari kesiapsiagaan bela negara. Kemudian tentang kesiapan atau nilai-nilai bela negara, diantaranya ada 5. Yang pertama adalah rasa cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, mempunyai kemampuan awal bela negara. Nah, yang nomor atau poin 5 ini yang kita review pada kesempatan kali ini, yaitu tentang kemampuan awal bela negara. Baik, ada beberapa nilai atau beberapa aspek dalam kesiapan awal bela negara. Yang pertama adalah kesiapsiagaan jasmani, kemudian kesiapsiagaan mental, jaga. Kemudian ada peranan pola hidup sehat dalam pelaksanaan tugas dan jabatan. Pengertian dasarnya adalah kalau tubuh kita sehat atau jasmani kita sehat, kemungkinan besar dalam mengerjakan semua tugas itu tentu tidak akan ada masalah. Oke, mulai dari pola hidup sehatnya itu sendiri kita harus sangat perhatikan, baik itu jasmani yang sehat, jasmani yang bugar, maupun mental yang sehat dan kuat. Kemudian tentu dari 3 elemen itu, misalkan ada beban kerja yang tinggi dalam tugas jabatan, itu tentu akan dapat dikerjakan dengan baik, dan itu bermuara pada produktivitas kinerja yang tinggi. Selanjutnya tentang rencana aksi bela negara. Dalam materi kali ini kita ditugaskan untuk menyusun rencana aksi bela negara yang dipandu oleh Bapak Zulkifli. Tentunya kita ada 5 nilai-nilai yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan nyata ataupun kehidupan sehari-hari, baik itu ketika di kantor, ketika kita sedang bekerja, ataupun kita hidup dalam bermasyarakat. Oke, mungkin cukup sekian review kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.